ini gue nggak tahu masuk kamera atau enggak ya. Akhir-akhir ini gue sering merasa agak bukan terganggu, ya tersiksa dan terganggu tiap kali kita ngomongin mereka. Oke. Karena Connect gue gitu. Connect, dan gue merasa bisa gampang banget. Ini satu tadi di sini. Tapi siluman itu benar-benar fisik berarti? Fisik sebenarnya. Kita pernah kedatangan arwah siluman yang minta tolong kita. Pernah. Kalau tadi ngomong si arwah itu pengen ngerasa punya badan lagi gitu ya. Bisa nggak sebenarnya dia masukin ke badannya orang udah mati? Ya, kita masih lanjutin perbincangan dengan Trianomali dan sekarang udah lebih ke dunia gaib ya. Kalau yang sesi awal itu sejarahnya Trianomali. Ya walaupun mungkin nanti ini disclaimer dulu ya, disclaimer ya. Kalau ini disclaimer juga sering dipakai sama Trianomali sih. Jadi kalau misalkan kalian merasa Trianomali ini halu, ya udah nggak usah ditonton aja. Tapi kalau pengen tahu, ikutan kayak gua sama-sama pengen kepo, ya karena kita nggak tahu, kita tanya yang tahu aja ke Trianomali. Oke, so dari perjalanan teman-teman semua, perjalanan Trianomali ini nanganin kasus dan yang lain-lain gitu ya. Kasus-kasus yang dialami kan tadi udah cerita soal ada arwah, ada jin, sebenarnya ada apa lagi sih? Kalau selama ini kan kita nonton channel-channel kan pasti ngomongnya masalahnya cuman kuntilanak, pocong. Sebenarnya pembagiannya gue coba biar gampang. Boleh ya. Okay. Bukan arwah atau jin apa, tapi pembagian motif kasus. Kasus itu kan ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Oke. Terjadilah kasus. Nah, rata-rata kasus itu kalau nggak santet, kutukan, gangguan. Oke. Nah, kalau gangguan itu biasanya dia berasal dari astral-astral yang nggak kelihatan. Nah, emang ada astral yang kelihatan? Nggak ada sih, itu salah jelasin gue. Pokoknya gangguan berasal dari astral gitu ya. Murni berasal dari astral, nggak ada motif biasanya. Yang motifnya iseng. Kalau kutukan itu salah satu anggota keluarga atau siapapun itu bikin transaksi. Berarti itu kutuk keturunan? Bisa jadi? Bisa dikatakan gitu, bikin transaksi. Kalau santet, itu anggapnya ada dua belah pihak, yang satu nggak suka sama ini, gue pengen lu celaka. Nah, dari santet ataupun kutukan ataupun gangguan, bisa melibatkan segala macam astral. Gitu. Jadi bukan melulu kalau santet cuma pakai jin, enggak juga. Bisa pakai iblis kalau sampai ngaco ya. Sebaliknya gangguan nggak cuma dari arwah, jin sama iblis kalau emang mereka gila bisa. Kutukan rata-rata jin dan iblis sih. Jarang yang nggak bisa sama arwah. Kalau misalkan iblis bukannya memang tukang ganggu ya? Iya, tapi gangguannya beda sama arwah. Jelasin deh, Lid. Kalau misalnya arwah biasa tuh cuma nempel atau ganggu dikasih lihat penampakan. Iblis nggak kayak gitu, mainnya elegan. Biasa mereka masuk lewat pikiran. Kayak Hattori gitu ya? Iya. Hattori Joker kan? Pasti itu, semua orang pernah ngalamin deh. Itu kan kayaknya kita baru bahas waktu kita makan itu kan? Iya. Boleh deh lu bahas itu, tiba-tiba dibahas. Wow. Actually-nya aku dari tadi pas kakak bilang Hattori, aku ingetnya Ninja Hattori. Mendaki gunung lewati lembah. Oke. Ya, Anda bau sekali ya. Apa? Bow. Oh iya. You're so bow. Karena kan kalau Hattori ini melewati gunung, lewati lembah. Ini gue gak enak. Kan Ninja Hattori mandi di kali. Oh, beda lagunya. Oke. Oh iya. Oke. Konten sendiri dia nggak tahu. Yang bikin Ninja Hattori kan si Bong lu ya? Iya. Untung dia kagak nyanyi mendaki gunung. Dia nggak tahu deh lagunya. Tahu nggak sih lu, Bong? Oh, tahu. Langsung main pianonya. Oke, ini balik lagi. Berarti kalau yang kayak si Hattori itu, mungkin kalian kalau teman-teman yang penasaran soal si Hattori Joker itu, Joker yang nusuk-nusuk orang di Jepang, nah bisa ke channelnya Trianomali karena itu dibahas langsung. Detektif Astral. Detektif Astral. Ya, Mohon Astral. maaf. Jadi channelnya ada dua ya, biasa. Orang keren, channelnya dua. Oke, Detektif Astral yang bahas soal si Hattori Joker itu ya. Iya. Oke, itu gangguan iblis. Iblis. Bahkan iblisnya itu kayak apa?
Sebenarnya itu nah, gangguan iblis yang nasis ya, iblis. yang kemarin gimana Ya, tuh, gimana? sebenarnya itu diganggu iblis, tapi dianya sendiri juga menerima dari bisikan-bisikan iblis itu. Oke. Makanya terjadilah seperti itu si Hattori. Pasti dia kayak mendengar, udah bunuh aja orang-orang itu, atau ya sudah kamu mati kan jangan sendirian, dikasih apa namanya? Dikasih, Insight gitu. iya, Ah. kayak bisikan-bisikan yang negatif. Tapi sayangnya dia memilih untuk mendengarkan bisikan negatif ketimbang yang positif. Jadi si iblis ini mainnya pasti selalu seperti itu ya? Iblis kalau ganggu manusia pasti seperti itu. Kita Rata-rata, semua iya. pasti pernah ngalamin. Kita nggak kebal iblis. Jadi ketika ada kayak bisikan negatif, udah kamu bunuh diri aja, udah kamu lukain itu orang aja, itu udah iblis. Kalau kerasukan itu iblis atau bukan? Arwah dan jin Iya. rata-rata. Arwah dan Iblis jin. agak jarang sih. Mungkin yang Annelies Michel ya kasusnya. Iya, tapi karena itu iblisnya notabene punya agenda besar. Betul. Itu lain banget itu. Itu kasus anomali, maksudnya tanda kutip anomali gitu. Bisa sih, tapi jarang ya. Jarang, Most of the rata-rata. time biasanya kalau nggak jin, arwah. Arwah paling suka ngerasuk tuh karena Iya. beberapa dari mereka kan mau merasa hidup lagi, pengen ngambil tubuh orang itu, ya biasa kayak gitu. Kalau jin biasa sih kasusnya kalau misalnya kayak disantet gitu ya, atau apa ya, dia pelaku, terus kita mau bersihin dia gitu, Nah, nggak terima jinnya, Oke. jadi dirasuk gitu. Nah, kalau tadi ngomong si arwah itu pengen ngerasa punya badan lagi gitu ya. Bisa nggak sebenarnya dia masukin ke badannya orang udah mati? ya bisa aja tapi nggak ada efeknya buat apa? Nggak bisa digerakin karena kan Bisa udah mati. digerakin. Nggak bisa. Berarti dia nggak bisa istilahnya benar-benar masuk dan dia kuasain itu semua Nggak atau bisa. Nggak bisa, nggak karena benang merah antara jiwa dengan rohnya saja sudah terputus. Betul. Kan Tuhan kan Nah, ini unik nih, berarti ada tubuh, jiwa dan roh ya. Ya kan, Iya. tubuh kan secara fisik. Lalu ada jiwa dan roh. Apa bedanya jiwa dan roh nih? Itu pelik sih, Lin. iya sih. Ini bercabang ke seluruh macam kepercayaan dan filosofi spiritual. Oke. Cuma ada yang, ya anyway kita gampangnya bilang tubuh gampang, jelas ya, Yes, physical jelas kan. fisik, Iya. fisik. Nah jiwa ini perdebatan, tapi menurut gua dan menurut kami gitu, jiwa ini anything yang menyangkut karma dan memori, perasaan, karma, memori, emosi itu di jiwa semua. Berarti itu ke bawah. Ke bawah, bawah. jelas banget. Ke bawah. Nah, roh ini again juga jadi perdebatan, tetapi anggap aja gampangnya ini adalah energi universal dari alam itu sendiri, sang pencipta itu sendiri. Nah, Itu ya. kalau misalkan arwah itu berarti jiwa dan roh. Jiwa, gampangnya gitu. Jiwa. Kita nggak pernah pakai istilah jiwa di channel kita ya. Yes. Selalu makanya istilahnya arwah. Jiwa Karena dan roh sih sebenarnya- sebenarnya. Iya, Jiwa karena dan- sebenarnya bagi kami nih jiwa dan Tapi- roh itu masih jadi satu gitu. Iya, loh. betul. Layaknya matahari tidak bisa terpisah dengan panasnya. Iya. Dimana lu melihat panas matahari tidak bisa terpisah dengan panasnya kan. Namun di beberapa artikel filosofi spiritual atau agama itu dipisah. Itu. Nah, kalau jawaban kami satu, gampang satu. aja. Itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Kalau menurut kami ya, balik lagi menurut pandangan kami. Disclaimer, menurut pandangan ya. Jadi nggak dari kepercayaan tertentu, aliran tertentu atau agama tertentu, hanya based on pengalaman, ya, pengalaman, experience. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Ya, gue masih penasaran banget ya. Balik lagi kan, gue kepo. Oke, berarti kalau orang udah meninggal itu, kenapa kok dia nggak bisa dirasukin arwahnya terus akhirnya itu dipakai lagi badannya gitu? Benang merahnya sih sekali. Benang merahnya udah putus. Jadi sebenarnya jiwa dengan maksudnya ya pokoknya roh kita, jiwa atau roh itu ya udah satu lah ya bagi kita. Dengan tubuh kasar ini ada benang merahnya. Oh, Walaupun kita dirasuk sama orang lain, maksudnya arwah lain gitu ya. Mereka nggak akan bisa benar-benar kontrol 100% benar-benar exactly seperti tubuh dia sebelum meninggal. Nggak akan bisa, pasti akan ada sedikit perbedaan. Jadi nggak kayak film apa tuh Insidious, nggak kayak Nggak. begitu. Jadi memang kalau yang dari pengalaman kami, emang Tuhan tuh mendesain tubuh kita ini hanya diisi oleh satu jiwa spesial ya. spesial jadinya. untuk kita sendiri, Eksklusif. custom satu tubuh untuk satu jiwa. Begitu. Wow. Gue sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Kecuali kalau dia si seseorang itu main tanda kutip dan udah melanggar semua di bypass. Contoh melakukan ritual bersama Wah. iblis,
explore, iseng, pengen bisa nggak ya badan gue diisi, ya terjadilah sesuai mau lu. Betul. Itu bisa terjadi, cuma Yang embed iblis wah itu biasanya. ngaco sih itu. Tapi pada default desainnya nggak didesain seperti itu kehidupan manusia. Itu dia benar-benar melanggar teritorial. Bukan teritorial, melanggar batas lah, gampang. Berarti kalau misalkan si Hattori itu udah di embed atau belum? 80%, 90%. 80, iya, 80 sih. Embed tuh bukan berarti gini ya, bukan berarti gara-gara iblisnya embed terus dia jadi mampu ngancurin tembok, Bukan ke bawah merasuk. tanah, bukan gitu. Tetapi all the souls, perasaan, emosi, keinginan, hasratnya itu udah ngikut sama iblis. Betul. Embed sama kerasukan dua hal yang berbeda Beda. sih. Iya. Kalau kerasukan itu dipaksa, jadi yang mungkin kalau para penonton ngelihatnya kayak tiba-tiba bisa Jasmine, terus atau nggak ya main apa ya, terbangin kursi lah, sejenis yang kayak gitu. Tapi kalau embed itu lebih kayak Hattori. Dia merelakan Embed. dirinya Iya. untuk dimasuki. Dan biasanya ciri-ciri orang yang embed itu tatapan matanya agak beda ya. Iya, Iya, tatapan matanya agak lain gitu, kayak nggak seharusnya. Nah, bisa gak keciri apa ya? Keciri orang yang embed sama orang yang kerasukan tuh gimana bedanya? Kalau yang embed itu dia normal kayak manusia biasa aja, tapi kalau kita lihat nih dari mukanya dia, dari matanya dia, kok kayak ada dark side ya. Betul. Kayak dia kok menyimpan sesuatu ya. Terus berasanya, aduh kok deket dia nggak enak ya kayak gitu. Tapi kalau orang yang kerasukan kan udah jelas kan kayak kayak gitu-gitu Nah, lah. lu tahu dari mana Misalnya. itu beneran kerasukan atau enggak, misalkan begitu kan? Kelihatan. Kalau misalkan kerasukan itu beneran aku lihat dia tuh ada dua. dua, iya. Nanti rohnya akan muncul foto kalian berdua ya. yang Ya, mungkin merasipi ya. dan dirasipi ya. Iya, sejenis. sejenis. Itu mirip ya berarti kayak begitu ya. Tapi kalau itu masih dari luar sih. iya, masih Tapi Oh, kalau kalau embed ini itu bener-bener jadi di dalam. kayak ini yang aku lihat, misalnya wajahnya di sini. Iya. Ini tubuh kasarnya. Iya. Jiwanya tuh di sini. Iya bener. Tapi nggak nyatu sebenarnya. Nggak nyatu. Jadi sebelahan. Nggak Kayak- sebelahan. nggak sebelahan, kayak Ditabrak begini, gitu, kayak ditabrak tabrak. begini. Iya kayak gitu. Kayak gini ngeliatnya. Gini. Iya. Jadi makanya berasa beda gitu. Berasa beda. Tapi kalau misalkan dia cuman acting, biasanya berasanya kok ini nggak ada sedikit pun arwah ya Iya. gitu, ataupun kok ini kayaknya ya acting gitu nggak. Yang ada berasa sedikit adalah pun. itu tubuh dia, jiwa dia emang nyatu begini emang loh. nyatu, nggak ada Kan milik gaib-gaib, dia. nggak ada. Iya. Soalnya kadang-kadang kan kalau yang kita lihat, sorry sekali lagi, gua takut disomasi nih. Maksudnya kalau orang yang kerasukan itu kan kadang-kadang mirip sama orang yang ada gangguan jiwa. Kadang-kadang kan kalau pas gangguan jiwa lagi stres banget kan, depresi berat juga bisa. Kita pernah nemu kasus yang kayak begitu. Wow. Dan Yang- itu kerasukan yang- atau gangguan jiwa akhirnya? Itu gangguan Gangguan jiwa. jiwa. Dan kita lihat, oh ternyata memang nggak ada yang ngerasukin dia kok. Memang simply dia udah stres banget, bener-bener kayak orang emosi tuh tapi ketumpuk terus Iya. selama mungkin bertahun-tahun jadinya kayak begitu. Jadi kena gangguan jiwa udah nggak tahan, kayak ibaratnya botol dikocok terus, Pecah gitu ya, pecah kan iya. lama-lama kan, iya kayak gitu. Itu yang itu nggak sih yang waktu itu di mobil yang sampai Iya. nangis-nangis itu kan? Iya, Kita nggak itu. bisa sebut namanya sih. Iya. Kita lihat kayak nggak ada Apa-apa arwah atau gitu apa, ya. tapi Nggak kenapa ada. dia kayak, oh aku bisa melihat kayak kerasukan, padahal Iya. nggak ada apa-apa. Tapi dia nggak acting. Nah itu gangguan jiwa. Iya itu gangguan Betul. jiwa. Dia nggak acting. Ada yang acting ya, tapi dia nggak acting. Oke. Berarti kebetulan pertanyaan saya bisa dijawab dengan baik ya. Karena ada kasusnya ya. Ada kasusnya. ada. Nyata itu. Kasus-kasus apa lagi nih yang kira-kira menurut kalian spesial ya? Kasus sendiri dulu deh. Baru nanti kan kalau kalian kan memang seneng cari kasus ya. Panggilin Paul Walker ya, panggilin Teresa Teng gitu kan. Nah, kasus sendiri aja deh, kasus di luar dari konten, ya, di luar dari konten. Kasus-kasus apa nih yang unik? Aduh, dari mana Semuanya- ya? Kalau banyak ya? Semuanya Dari mana? unik sih Semuanya menurut unik, punya aku, karena pembelajaran sendiri. iya, karena setiap kasus itu yang kami temui pasti beda. Iya. Dan ada pembelajaran tersendiri untuk kita maupun untuk si kliennya juga. Ya terserah sih kalau kliennya tidak merasa Itu pembelajaran, ya. ya sudah, tapi menurut kami sih itu sangat berharga. Hmm. Karena nggak bisa didapatkan gitu. Jadi setiap kasus pembelajaran baru. Betul. Oke. Selalu Berarti seperti nggak pernah itu. bosan ya? Nggak pernah bosan. bosan. Nggak pernah. Selalu ada hal baru. Malah aku berasa ketika nanganin kasus, aku jadi sedikit bisa melihat kerja Tuhan dengan agen-agen Tuhan. Itu luar biasa sih. Keren kamu. Ya. Bisa jadi kalau kita telaah lagi dari sejarahnya Trianomali kan, bahwa ini kalau saya mungkin bisa dikatakan apa ya,
nggak akan jauh juga dari campur tangan Tuhan ya. Oh, jelas. Tapi Enggak. sepertinya kalian juga dipakai menjadi agennya Tuhan nih kayaknya nih. Semua Amin. manusia Amin. sebenarnya adalah agen Tuhan. Cuman sometimes kita nggak sadar panggilan kita di mana. Mungkin beberapa orang ini aku cukup gimana gitu ya dengan orang yang di luar sana pengen jadi indigo dong kayak mereka panggilan Tuhan banget. Sebenarnya nggak gitu, setiap orang tuh punya panggilannya sendiri. Cuman kadang manusianya itu nggak notice dan kayak kadang tuh maksain aku tuh maunya harus begini di jalan itu, padahal belum tentu jalan itu tepat untuk dia. Kayak contohnya beberapa orang ya kan, mungkin aku emang bidangnya di sini ya spiritual dan supranatural. Tapi ada juga orang di luar sana yang jagonya di matematika. Kayak aku bodoh banget matematika. Sedangkan matematika itu sangat dibutuhkan di dunia ini. Kita nggak bisa hidup tanpa matematika. Itu kan panggilan hidup dia di situ gitu loh. Jadi ya balik lagi ke masing-masing orang sih menurut aku. Partnya masing-masing ya. Betul, Yes. betul. Oke. Jadi kesimpulannya adalah nggak usah sosok mau jadi indigo gitu ya. Menurut aku nggak usah jalannya. Sebenarnya bisa dilatih gak sih? Bisa. Dan semua orang pasti bisa. Karena sempat ada satu statement dari salah satu kayaknya Napoleon Hill kalau nggak salah ya. I don't know, you know Napoleon Hill atau enggak ya. Jadi Napoleon Hill itu salah satu penulis buku motivasional yang cukup terkenal dan dia mengatakan bahwa setiap manusia tuh punya sixth sense. Oh itu ya. Iya kan? Nah, tapi sixth sense-nya itu berarti kalau di pandangan saya sixth sense kan always indigo. Ya. Sebenarnya sixth sense itu always indigo atau enggak sih sebenarnya? Enggak, definitely enggak. Nah, tadi balik ke nggak tahu part 1 ya, indigo yang pasaran itu kan yang melihat makhluk halus. Ada mungkin jenis indigo yang sebelum hujan dia tahu. Bukan karena bau hujan ya, bukan. Nah. Sebelum earthquake dia tahu. Ada. Itu saya pernah belajar juga satu skill lah ya, satu skill dan di situ dikatakan bahwa itu adalah cara kerja intuisi. So intuisi sama sixth sense itu sebenarnya berarti 11-12 dong ya? Iya, sebut saja begitu. Tapi kan masalahnya mesti divalidasi kan. Yes. Itu problemnya gitu. Oke. Tapi yes, 11, Biasa 12. kalau untuk validasi itu gimana caranya? Ke teman kah atau ke orang yang memang lebih bisa atau? Kalau di konteks anomali biasa kita kalau arwah validasi ke pihak keluarganya. Misalnya kayak itu keluarganya manggil ayahnya udah meninggal. Ayah sering pakai celana jeans biru bolong-bolong ya misalnya. Terus sering pakai kemejanya garis-garis, terus pundaknya kegedean. Terus sering makan kacang begini misalnya. Itu bentuk validasi. Iya. Misalnya. Kok lucu ya? Ya, just an example gitu. Itu validasi. Kalau arwah biasa memang ada kedekatan relationship dengan Dan keluarga yang sebenarnya arwah ditinggalkan. bisa dipanggil? Bisa. Bisa kalau masih di astral bumi ini lebih gampang. Oh, astral bumi berarti ada astral yang lain? Ada dong. Definitely. Dimensi layer-layer lain ada. Anggap saja seperti ada lower ground, upper ground, lantai 1, 2 ada. Oke, mau tahu lebih jelas, balik lagi ke channelnya Anomali. Gile, sebenarnya jelas banget sih di situ dijelasin. Makanya kenapa saya jadi subscribernya Trianomali? Karena penjelasannya itu berbeda ya dengan channel-channel lain. Dan yang saya senang adalah penjelasannya itu logik. Jadi sesuatu yang nggak logik, coba dijelaskan secara logik dan penjelasannya menurut saya masuk akal. Dari situ makanya jadi tambah kepo. Jadi tambah kepo, jadi tambah pengen tahu lagi. Apalagi dijelasin kan jadi lebih dalam lagi ya. Mungkin ini belum pernah dibahas di channel Anda ya. Belum. Mungkin sebagian ada, tapi Belum seperti ini. ini deep banget sih. Gua sih jadi wow gitu ya. Banyak wow-nya gitu. Nah, balik lagi ke masalah astral tadi. Arwah bisa dipanggil kalau masih di astral dunia. Berarti ada astral tadi kan ada lower ground, ada mungkin ada basement, ada upper ground ya. Iya. Tahu lah ya. Iya. Nah, berarti ada astral lain di luar dari situ ya. Ada. Ada banyak berlapis-lapis sih. Dan kita nggak tahu berapa lapisannya. Yap. Kita cuma tahu sampai titik tertentu akses kita nih kami habis sudah. Nggak bisa ngeliat lagi kayak rahasia Tuhan gitu. Oh. Kita nggak bisa ngorek. Mungkin belum ya, Belum Maybe diizinkan ya. Belum diizinkan. Oke. Nah, I don't know 1 tahun kemudian. Skill masih rendah gitu ya. Bisa naikin aja skill kan. dulu gitu ya. Bisa aja kan. Bisa Kita nggak aja. tahu gitu. Anyway, mumpung tadi gua ngomong skill gitu ya. Hah? Ngerasa gak sih skillnya berkembang dari dulu awal sampai ke sekarang? Absolutely. Semakin kita menangani kasus, pembelajaran spiritualnya juga semakin banyak. Semakin bertambah, bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Oke. Nah, gua lebih mau nanya
bahwa kalau misalkan kalian nanganin kasus nih, yang saya senang adalah kalian selalu bawa Tuhan. Ya, jadi bawa ke Tuhan, tanya ke Tuhan dan yang lain-lain itu ya. Berarti sebenarnya bisa dikatakan kalau kita lihat di channel-channel yang lain ya, atau bisa dikatakan apa ya, spiritual yang lain kan biasa ada guru nih. Ada guru, ada mentor, ada yang lain-lain. Berarti sama sekali nggak ada guru nih. Nah, Paling Based on HB Tuhan. kita. HB. Iya. HB. Makanan Iya, apa lagi tuh HB? Sebenarnya tahu sih, bisa aja gitu ya. sebenarnya nggak cuma HB sih. Kadang kayak ada malaikat lewat atau enggak yang ketika bertugas mereka kadang memberikan pencerahan atau arka atau dari Tuhan itu sendiri. Jadi benar-benar nggak cuma dari HB doang sih. Menurut aku include banyak hal dan mereka memberikan pencerahan itu kadang sesuai kasus atau enggak yang benar-benar dibutuhkan oleh hidup kita. Oke, jadi buat teman-teman yang masih roaming, apa itu Arka, apa itu HB, apa nanti kalau kita ngomong Arbis lagi gitu ya, mampir-mampirlah ke channel Trianomali dan jangan lupa subscribe ya karena benar-benar bisa jadi pembelajaran banget. So, balik lagi ke yang tadi Arka dan yang lain-lain itu ya. Iya. Kita ngomong pertama Arbis dulu deh ya, Oke. yang levelnya level cerek lah ya. Nah, kalau di dunia-dunia yang lain, di paranormal yang lain kan sebutannya ada arwah, ada jin, ada siluman. Ya, tapi kalian nggak pernah nyebut siluman nih. Malah yang keluar setelah kalau ngelihat dari klasifikasinya itu, cailah klasifikasi gitu ya. Jatuhnya ke arbis nih, ya bukan ke siluman. Sebenarnya siluman itu ada gak sih? Ada. Definitely ada. Dan totally different than Arbis. Dan itu beda juga sama jin. Beda. Kenapa kita nggak mau bahas itu? Karena itu adalah yang paling bahaya dibanding yang lain. Itu kita akhirnya ngomong di sini sekarang. Bahaya. The most dangerous. Oke, definisi siluman adalah, jadi gini, siluman itu sebenarnya adalah manusia yang nyalmu. Dia nggak puas dengan ciptaannya dari Tuhan, dia pengen sesuatu yang lebih. Misalnya, dia pengen bisa terbang lah, dia pengen kuat lah, dia pengen bisa kebal lah, kayak gitu-gitu. Nah, gimana caranya? Kan bisa ke jin. Ini jangan dilakukan. Oke. Kan bisa aja ke dukun kayak, Mbak Dukun, gue pengen kebal. Panggil aja jinnya yang kerja, yang ngasih kekebalan. Atau gue pengen kaya, panggil aja jin, harga bayar sendiri lo nyawa atau apa. Tapi kan ada jin, tapi tetap aja ada manusia-manusia tertentu udah ada jin nggak puas. Gue pengen dengan kemampuan gue sendiri, gue bisa kebal dan terbang misalnya. Tapi terkadang manusia itu juga nggak ngerti. Iya. Dengan ada beberapa manusia yang emang nggak ngerti konsep jin bisa dijadikan jasa seperti itu. Kadang mereka beberapa berpikir ya sudah gue sendiri harus bisa. Kayak gitu. Ya, mereka nyari yang lebih atas, iblis. Nah, tapi ciptaan Tuhan dan desain Tuhan juga nggak sekampungan itu. Nggak mungkin iblis bisa ngelewatin batas terus kayak ada orang yang kayak gue bersedia ngorbanin darah jiwa gue, tapi gue pengen bisa terbang. Terus sama iblis dikasih sayap. Nggak pernah kejadian itu. Nggak bisa. Iblis nggak bisa melawan hukum fisika pun nggak bisa. Ketika dia melakukan itu, ini bocoran dari para iblis, hangus mereka. Betul. Ada sistem. Mereka ngelewatin batas tertentu. Ada peraturan-peraturannya ya. Ada. Mereka ngelewatin batas tertentu auto hangus. Itu yang dibilang oleh Lucifer juga di video kita. Nah, balik lagi ke orang tadi, akibatnya apa? Bisa nggak terbang? Ya bisa, tapi jadinya apa? Lu jadi setengah burung. Jadi cacat kan? Kan iblisnya bilang kayak, lu mau terbang kan? Mau kuat kan? Dan mau misalnya infrared, elang itu kan punya infrared tuh. Maksudnya dia bisa melihat tajam. Ya lu kalau mau gitu, ya lu jadi manusia setengah elang. Akhirnya apa? Jadi cacat, itu yang disebut siluman. Makanya siluman power nature alam, tapi bukan gaib. Makanya dianggap orang itu makhluk kejadian, akhirnya dibunuh lah gitu. Orang yang nggak tahu dipikir jin lah, iblis, padahal itu sebenarnya human. Tapi beberapa gaib ditambah dengan mantra sih, supaya ditambah. untuk melakukan kejahatan. Tapi siluman itu benar-benar fisik berarti? Fisik sebenarnya. Kita pernah kedatangan arwah siluman yang minta tolong kita. Pernah. Tapi dia udah jadi arwah. Tapi dia udah jadi arwah. Bentuknya werewolf. Jadi itu pertama kali kita ngeliat werewolf ya. Iya. Jadi really werewolf itu Really ada? werewolf. Tapi dia bentuknya werewolf. Dia bilang, lu dari mana gitu kan? Dia dari mana? Pokoknya dari Eropa situlah. Jauh banget katanya. Dia ngikut pas ada orang di bandara kalau nggak salah. Jadi dari bandara Eropa gitu dia ngikut terus Ini kita pulang ke ceritain aja nggak Indonesia. apa-apa ya? Kita ceritain nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih, tapi samarin aja kali namanya. Ya udah. Ini pembelajarannya tinggi sekali soalnya. Si werewolf itu namanya nama kayak Itali gitu. Kita lupa lah siapa. Lupa sih.
Dia bilang, lu gimana caranya bisa ngikut ke tante ini? Jadi sebenarnya kasus kita nanganin tante. Tante ini ngerasa ada gangguan kayak, beratnya nggak enak, badannya nggak enak kan. Begitu di depan anomali, itu apaan yang nemplok di badannya? Bukan jin ini, kok kayak siluman atau apa gitu. Ternyata itu energinya manusia banget, tapi kok aneh gitu loh. Itu manusia Ternyata dia werewolf. Kita tanya, lu kok bisa jadi seperti ini? Katanya, aku dulu ya itu tadi nggak puas. Aku mencari sesuatu, pengen kuat, pengen ini, mungkin salah caranya katanya. Dia mungkin nggak sadar ke iblis, dia dikasih oleh iblis atau witch gitu. Akhirnya dia kuat, dia datang ke witch. Dia jadi kuat tapi cacat. Akhirnya dia matinya ditombak kan sama penduduk setempat ya. Kasian sih, dia jadi arwah, terus dia melanglang buana, dia nggak tahu arah, nggak tentu tujuan. Tiba-tiba dia kayak dapat insting ikut sama orang ini. Supaya ketemu kalian. Orangnya waktu itu bukan si tante itu, dia berpindah-pindah. Pokoknya kata si werewolf itu, kalau lu ikut orang ini akan membawamu ke pertolongan selanjutnya. Dia nggak tahu pertolongan selanjutnya apa. Jadi tetap ada yang ngarahin ya. Iya, itu apakah itu suara Tuhan kita nggak tahu ya. Tapi sampailah bertemu dengan anomali. Terus ketika kita ngeliat werewolf itu kita langsung jeder, enggak. Kita doain. Begitu kita doain. Dan dia mau bertobat. Dan dia memang pengen kembali ke Tuhan kan. Begitu dia didoain, itu lepas semua bulunya di Vision Jesslyn kan, dia balik lagi jadi manusia, jadi nangis, werewolf. Dan itu kita juga hampir nangis sih, karena kayak kita ngelihat ada cahaya putih, ya juga masih terharu. Dia ada cahaya putih terus kayak dia jadi manusia lagi, ternyata laki dia tuh. Iya, cowok. Laki. Akhirnya keangkat dari cahaya putih. Dan mungkin itu kasus terunik. Mungkin. Dan akhirnya si tante yang bersangkutan udah nggak berat-berat lagi dan udah bisa senyum. Ya itu mungkin kasus terunik. Iya. Berarti sebenarnya kalau kita punggungnya berat atau apa itu salah satu Biasa ada yang ngikutin signature ya. Iya. Iya. Ya tapi kecuali kalau misalkan kemarin abis nge-gym gitu Iya, ya terus itu lain. Oke. itu masalah otot. Iya. So, balik lagi ke siluman. Karena gue masih penasaran banget nih. Tadi katanya kan berarti signature-nya arwah, tapi Bukan siluman, itu manusia yang nyelmuk. Iya, berarti kan arwah waktu tadi lu cerita si Iya, werewolf iya. itu ya. Iya. Signature-nya kan arwah lu bilang. Kebetulan Iya, arwah. betul. Nah, kebetulan arwah. Dan dia sebenarnya juga bukan arbis ya, berarti. Bukan. Berarti kalau secara tadi kan bilang berbahaya. Berbahaya. Nah, berbahayanya itu apa kalau gitu dibandingin yang lain nih? Karena secara menurut kami pribadi sih secara klasifikasi siluman itu yang paling kurang jelas di antara yang lain. Oh, oke. Sebenarnya teman sahabat jin anomali berkata, aduh kalau udah siluman, kalian jangan itu deh, jangan, akhirnya gue bisa menjawabnya. Kenapa siluman paling bahaya? Karena dia masih berwujud fisik dan bisa harming benar. other people physically. Kalau arbis nggak bisa. Arbis itu Kan udah arwah astral, paling Iya. bisa masuk ke mimpi, ngebak kekok gitu, tapi that's all. Berarti sebenarnya siluman ini masih hidup. Hidup. Masih. Hidup. Dan dia bisa membunuh. Karena selama ini kalau yang kita dengar di channel-channel lain, dia bahas siluman yang arwah siluman itu. Kayaknya begitu, kayaknya. Jadi siluman itu real. 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 Memang udah hampir nggak pernah terjadi di perkotaan, enggak, tapi di daerah tertentu masih. Misalnya nih salah satu contoh siluman tuh babi ngepet. Iya. Itu beneran ada. Beneran ada. Oke. Dan dia kan emang rata-rata nyuri uang kan. Iya. Itu dia gesek-gesekin apa dinding kalau nggak pintu gitu sih. Dan itu benar-benar Bener-bener ada. Kenapa Legend bentuknya babi? Biar dia ketika melakukan aksinya orang lihatnya oh itu babi bukan manusia. Iya. Dan itu biasanya terjadinya di desa-desa. Iya. Tapi sekarang babi ngepet kalau ke kota bingung kali ya. Dia nggak bisa ngebobol ATM. Iya, itu dia kan. Satu ATM, yang kedua udah yang PPPP itu kan. Baik di Shopee Pay Iya, apa yang mau iya. dicuri? Iya. Gue sebut merek lagi. Gua ada PPPP, lu sebut juga. Ya tadi cut lah. Lumayan, boleh masuk. Iya, ya gitu nggak bisa. Lagian kan babi ngepet terkenalnya di timeline belum seperti sekarang teknologi digital kan. Dia Dimana kayaknya- orang mungkin masih umum menyimpan uang di bawah bantal gitu. Sekarang kan siapa yang nyimpan uang Dia di mesti bawah? update ilmu berarti ya. Iya. Hacker. Jadi nggak perlu babi ngepet lagi udah. Iya. Oke, balik lagi. Berarti siluman itu physically ya? Physical. Physical. Oh, jadi jangan main-main sama siluman karena itu tadi physical. Iya bisa. Harming. Harming, iya nyata. Efeknya nyata. Dan dia bisa berpindah tepat begitu maksudnya. Atau I karena don't know. physical, kalau kita ngomong physical kan berarti kayak kita nih. Kita mau pindah ke tempat yang lain kan, kita
harus naik mobil atau misal kita nggak bisa tembus tembok gitu kan? Tergantung ilmunya Tergantung sih. ilmunya, maksudnya teleport gitu. Wow. Tergantung Tergantung ada il- beberapa Iya. siluman yang waktu itu aku nonton dari YouTube ya, penjelasannya ya mereka baca mantra makanya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Mantra dan ritual. Tapi dosa tanggung sendiri deh. Iya. Don't try this at home ya teman-teman. Ini hanya untuk pembelajaran aja supaya kita tahu ya seperti gua ya kepo gitu kan, gua pengen tahu aja, tapi ya nggak pengen juga untuk seperti itu gitu kan. Jangan. Wow. So Nanti- kalau gimana? Nanti yang jemput yang hitam malaikatnya. yang jemput yang Black Grim Reaper. Kalau misalnya bisa. bukannya kalau misalkan selama ini yang kita tahu yang paling umum ya, kan akan muncul malaikat pencabut nyawa itu yang biasanya pakai hood. Ya itu. ya. Ya itu. Itulah mereka. Itu dia. Itu mereka. Bentuknya beneran seperti itu. Ada yang putih, gampangnya ada yang hitam. Yang putih ke tempat yang lebih baik, bertuhan dan segala macam. Yang hitam udah lalu nggak usah pikirin lah kemana lah. Pokoknya tebak aja sendirilah gitu. Berarti dua-duanya sama-sama Grim Reaper itu. Sama-sama Sama-sama Grim Grim Reaper. Reaper. Tapi cuma beda hitam dan putih. Beda Yes. hitam dan putih. Dan kami juga nggak tahu kenapa harus ada hitam putih itu, mungkin dari Tuhan kali. We don't know. Tapi emang adanya itu. Nah, unik nih. Kita bahas yang ini lebih dalam Oke, lagi. oke. So, jadi sebelum meninggal itu pasti ada. Bukan sebelum meninggal, mereka justru mencabut arwah dari badan digituin. Itu tugas mereka. Iya, sebelum meninggal biasanya sebulan atau 2 bulan sebelumnya tuh mereka udah nampakin diri tuh kayak yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan pasti udah tahu. Oh pasti. Pasti. Tapi mulutnya Pasti. nggak bisa ngomong. Mulutnya nggak bisa ngomong. Gua kemarin udah cerita belum ya? Kalau jadi merinding. Bukan. Mau aku ceritain nggak? Gimana? Nggak, mau duluan apa? Ya, gimana? oke. Gimana? Oke, aku ya. Waktu itu pertama kali aku ketemu Grim Reaper waktu nenek aku mau meninggal seminggu sebelumnya. Waktu itu kebetulan nenek tuh minta semua keluarga tuh ngumpul gitu. Terus ya udah kita ngumpul dan semua keluarga kan ngelihat kondisinya nenek aku tuh udah prihatin lah. Udah tinggal tulang, udah bener-bener ya udah tua lah gitu. Terus ketika diranjang, nenek aku tuh tangannya, ini aku gini aja ya, tangannya, dia tuh nunjuk ke arah tembok kayak begini. Jadi posisinya kan diranjang nih begini ya, dia tuh nunjuk gini. Jadi jarinya sambil geter, nunjuk ke arah dinding gitu. Grim Reaper itu. Iya. Dan lu bisa lihat. Tunggu dulu. Oke. Terus udah gitu. Gak boleh spoiler ya. Pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Terus kan jatuhnya apa ya? Oh tante aku nanya ke nenek aku, kan papaku itu orang Padang, jadi manggil nenek itu mak gitu, mak mau makan apa gitu. Ini tapi tante aku ya, mak mau makan apa gitu, mak mau dibeliin apa. Tapi dia nggak bergeming loh, dia sedikit pun nggak ada ngebalesin pertanyaannya tante aku itu. Dia tetap begini terus, kayak nunjuk terus. Tapi anehnya guys, nggak ada yang nyadar waktu itu. Yang nyadar cuma aku. Oke. Dan aku ngeliatin Grim Reaper itu kan. Aku shock, aku pertama kali baru ketemu Grim Reaper itu sekali seumur hidup. Terus dia yang tadinya ngadepnya ke arah nenek aku, dia tiba-tiba begini, kepalanya nih aku praktekin ya. Kan aku di situ tuh posisinya ya. Kayak gitu. Wow. Dan dia ada mata juga. Terang banget waktu itu. Oh. Terang kayak cahaya gitu. Jadi dari begini, kalian ngebayangin, terus Hitam apa putih? Merinding nih gue. kayak gitu, putih. Putih. Terus dia gini, tangannya gini. Oh. Dia kayak gitu ke aku. Ya udah selama seminggu itu aku nggak berani ngomong sepatah kata apapun, tapi aku udah tahu berarti ini memang udah mau dicabut. Oke. Sebenarnya kalau Grim Reaper itu tetap bisa komunikasi sama lu. Maksudnya kalau lu kan yang bisa ya, yang ngerti, yang bisa komunikasi gitu kan. Tetap bisa ya? Bisa sih. Oh. Bisa. Tapi waktu itu dia nggak komunikasi, dia cuman tahu aku ngeliat dia, terus kepalanya begitu, terus langsung shh, gitu. Oke. Itu nyeremin nggak sih? Itu Grim Reaper-nya warna putih sih untungnya. Nah, ini gua nggak pernah cerita di channel sih, tapi kayaknya gua sempat cerita ke lu orang deh, tapi nggak tahu lu inget apa enggak. Gua nggak tahu lu orang bisa flashback ke memori gua apa enggak ya, tapi kalau lu orang bisa flashback dan lu orang bisa ngecek signature-nya, mungkin lu orang jadi bisa tahu ya apa yang gua alami. Jadi gua punya cici sepupu yang ada penyakit ginjal waktu itu. Jadi kreatininnya udah sangat tinggi
dia baru ngerasa enak kalau dia akupuntur. Nah, suatu kali jadwal akupunturnya itu di hari Rabu. Tapi suatu kali mungkin karena badannya udah nggak enak banget, di hari Senin pergi ke tempat akupuntur itu. Dan di tempat akupuntur itu karena kenal sama tante gua, dia telepon, ini ada di sini, tapi kita lagi nggak jadwal nih. Lu jemput dia pulang. Biasanya dia pulang itu naik becak, karena ini masih di desa ya, naik becak. Tapi kali itu gua disuruh jemput. Jadi gua dan sepupu gua yang cowok disuruh jemput si sepupu ini, gitu. Singkat cerita, gue jemput karena gue yang bisa nyetir, sepupu gue yang satu lagi cowok nggak bisa nyetir. Nah, sepupu gue yang cowok jemput dia nyebrang. Jadi gue parkir di sebelah sini, tempat aku puternya di sini nih. Nah, terus mereka nyebrang nih. Ketika mereka nyebrang dan lewat di depan kaca depan mobil gitu ya. Waktu gue lihat tuh kayak mayat berjalan. Bukan, gue nggak bisa ngomong kayak mayat juga, tapi gue nggak ngelihat dia. Gue ngelihat kayak hitam gitu aja. Hitam tapi masih kelihatan kayak tengkorak gitu. Betul. Terus gue bener-bener penasaran, gue ikutin. Kalau mobil kan ada tempat spion ya. Nah itu jadi blank spot gue. Ketika dia pindah ke sini lagi, dia manusia lagi. Dan itu yang gue sampai bener-bener ngeliatin begitu. Nah ketika dia masuk, oke dong. Dibawa pulang ke rumah, udah dibawa pulang ke rumah. Keesokan harinya, gue harus nganterin tante gue ke orang meninggal. Keluarga juga, kerabat juga, tapi gue nggak kenal. Gue nganterin, terus setelah gue pulang, cici gue ini udah sampai, ya maaf ya, udah buang air besar, nggak bisa dikontrol. Itu kan kalau setahu gue tuh salah satu tanda udah akan lewat juga sih, gitu. Nah, di situ diinfo sama tante gue, yuk lu bawa ke rumah sakit. Nah, waktu itu gue bilang izin ke tante gue dulu, gue kencing dulu ya, kencing gue ke atas, gue naik ke atas. Ketika gue ke atas selesai kencing, sayangnya gue pakai sandal jepit waktu itu, jadi gue turun buru-buru, ceplak. Sewaktu gue mau turun, gue ngeliat cici sepupu gue lagi posisi tiduran gitu, dia lagi angkat tangan begini, dia lagi angkat tangan gini seolah-olah dia mau diangkat, dan gue udah ngeliat banget, vision gue udah bukan vision lagi ya, karena benar-benar mata kasar, kan? Nah setelah gue ceplak, dia kaget, dia benar-benar langsung begini, ya kan? Tapi nggak ada muka raut ketakutan tuh nggak ada. Dia cuma kayak raut kaget aja. Terus gue tanya, Ci, lu kenapa? Mimpi ya, Ci ya? Mimpi indah. Gue cuma ngomong begitu. Terus dia ngomong, iya. Nah di situ gue udah tahu nih, wah ini kayaknya nggak lama nih. Gitu kan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di ICU, dia meninggal. Walaupun waktu meninggal pun dia nggak rela untuk meninggal. Sampai kita doain dulu karena posisinya kan mamanya dulu meninggal, lalu dia anak tunggal kan. Dia meninggal, dia belum meninggal waktu itu dan masih ada papanya yang cukup tua. Dia takut papanya ini nggak ada teman dan yang lain-lain gitu loh. Nah singkat cerita akhirnya meninggal. Nah, jadi yang tadi yang gue lihat itu real. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia gimana? Bentuknya pakai hoodie gak? Pas jadi mayat berjalan. Gua nggak tahu pakai hoodie atau enggak, tapi yang jelas dia ada hitam sih. Dan apa ya, kayak bukan hitam, mungkin biru-biru kayak mayat gitu, mayat lewat. Ini gue nggak tahu masuk kamera atau enggak ya. Akhir-akhir ini gue sering merasa agak bukan terganggu, ya tersiksa dan terganggu tiap kali kita ngomongin mereka. Oke. Connect gitu. Connect, dan gue merasa bisa gampang banget. Ini Iblis. luar bukan Grim Reaper. Grim Reaper. Gue juga ngerasa di Iya, sini kan, iya, iya, tuh iya. kan. Ini bukan scripted loh ini, tapi ya nggak ada efeknya kalau lu kayak kan tadi lu bilang kan anomali bertumbuh dan Iya. berkembang terus kan. Ini gue mungkin sampai pada tahap pertumbuhan ketika lagi ngomong Grim Reaper, mereka tuh kayak connect ke gue, nggak tahu kenapa. Apakah gue mungkin punya tugas bersama mereka? I'm not sure, tapi nggak enak rasanya. Ya bayangin. Tadi yang putih apa yang itu? Hitam, Hitam. Oke. kan? The black one di sini. Tadi dia sempat kesini. Iya. Tapi dia bukan datang untuk nyabut nyawa lu atau Iya. Enggak. Kayaknya mereka ketarik dengan lo kan cerita. Karena connect gitu kan. Iya. Terus gue memancarkan energi tertentu, kayak ketarik gitu. Nah sekarang baru pergi. Sekarang baru pergi. Itu sering, akhir-akhir ini gue sering agak nggak nyaman terus. Iya lalu sebelah lu Grim Reaper lu emang nyaman. Teman-teman jangan sok-sok pengen indigo ya. Karena ada perasaan-perasaan begini juga ya. Ada. Ini kan uncontrolled ya berarti ya. Uncontrolled. Uncontrolled banget kan. Uncontrolled. Lu gimana cara mengontrol mereka? Nggak bisa. Nggak Dan- tenang pasti sih rasanya. Dan lu connect nggak connect juga nggak bisa kontrol loh. Ya mungkin kalau lu pengen connectin
Kalau mereka yang pengen connect, Oh, gue nggak bisa berdaya Oke, apa. Iya. oke, karena mereka ya. Tapi Istilahnya kalau- kayak mereka telepon kita mau. Iya, Tapi kita nggak bisa nolak angkat apa enggak, pasti auto angkat gitu ya. yes, itu. Karena mereka lebih tinggi levelnya. Oke. Anyway, balik lagi ke yang tadi. Yang tadi, ya gimana? Oke. Dia tuh bajunya gimana? Gua sih nggak terlalu engahin bajunya ya, karena totally dia benar-benar sekelebat lewat begitu kan. Jadi yang gua Tapi lihat dia menujunya ke arah si Cici itu. bukan searah cici. Jadi gini, cici gua lewat jalan, tapi yang gua lihat bukan cici gua. Begitu udah spion itu baru cici lo Iya. lagi. Apa lu boleh mau pegang gua untuk baca? Coba. Ada 2 di situ. Ini kayaknya bukan Grim Reaper kayaknya, tapi kayaknya Arka deh. Tapi yang bentuknya mirip Grim Reaper. Oh. Yang lu lihat hitam ya? Iya, Iya, hitam. pokoknya Tapi ada sebenarnya gelap-gelap dia nggak hitam. Dia Kebiru-biruan. energinya, ya exactly. Iya, biru. Iya, tadi gua bilang kebiru-biruan. Jadi oh lu bilang? Iya, Gua lupa. maksudnya gelap tapi Jadi kebiru-biruan. gini lo gitu. nyetir kan? Di sini dia lewat kan? Iya. Sebenarnya di sini ada satu lagi. Tapi gua nggak tahu kenapa dia di sini ada 2, gua nggak tahu. Tapi yang jelas oke udah. Kayaknya itu bukan Grim Reaper, itu Arka yang menyerupai Grim Reaper kayaknya. Precisely. Baru ada suara. Mirip doang. Precisely. Gue baru dapat suara lagi. Kamu Oke, dapat suara. jadi teman-teman yang Kuat nggak tahu gitu. Arka, Connect-nya ke kakak soalnya. balik lagi ya nonton Trianomali. Tapi gua nggak tahu apa hubungannya sama Cici ya. Yes. Gitu. Oke. Cuma itu clearly 2 yang gua lihat dari memori. Arka, bukan Grim Reaper. Dan lu juga bisa melihat memori hanya dari begitu ya? Itu sama seperti yang Adam Lucius lakukan. Yes. Basically, gue juga nggak bisa, tetapi gara-gara Adam kenal Jadi akhirnya Adam, kebuka gitu ya? terkontaminasi satu Oke. sama lain. Nggak setiap kali gue bisa, enggak. Tapi ini again, entah kenapa, Jesslyn yang visual, Aileen yang karakter, dan dia tuh kalau melihat orang tuh, wah 100%, gue sampai gila, Lin, gue sumpah deh. Nah, gue yang paling berhubungan dengan iblis, Arka, gitu-gitu gue peka banget, termasuk Grim Reaper. Ya, karena kalau menurut gua Anda negosiator handal. Kok gitu? Dan Anda sepertinya jago banget negosiasi sih. Kalau gua bilang ya. Tapi Anda ketika lu dihadapkan kayak- dengan Grim Reaper, lu nggak bisa negosiasi. kayak lu jubirnya mereka gitu kan. Anyway, balik ke sebelum meninggal gitu. Pasti ada Grim Reaper. Pasti. Oke, dan kalau dari kontennya kalian kan menyebutkan Oh, pasti sorry. akan Kecuali yang Kecuali matinya yang meninggalnya itu yang belum waktunya, seperti dibunuh. kecelakaan. Iya, atau kecelakaan tapi yang nggak seharusnya. Oke, itu nggak ada Grim Reaper. Enggak. Itu biasanya arwahnya udah kecabut dulu, Grim Reaper-nya baru datang. Iya, benar. Jadi kayak cuma buat tandain, oh ini udah mati orangnya. Iya. Itu Kayak kejadian gitu. nyata. Karena kita punya teman arwah yang cerita, kamu ini sensitif tapi dia dibunuh. Dia dibunuh. Kita tanya, ketika kamu dibunuh, yang nyambut nyawamu siapa? Enggak, aku tiba-tiba berdiri terus ada yang nyamperin, baru dicatat. Itu pengecualian. Dicatat. Dicatat, nggak tahu kenapa dicatat, pokoknya dicatat aja. We have no idea. Oke. Ini jadi kekepoan ini semakin dalam lagi. Oh, seru banget ya ternyata ya. Dan nggak kerasa banget ini durasinya udah berapa nih? Kayaknya udah lama banget ya. Kita lanjut ke part 3 nih kayaknya nih. Karena ngomongin kematian aja nih panjang banget kan. Dan balik lagi ini memang ini misteri ilahi ya, tapi kita coba mengerti bukan untuk hanya tahu, tapi kalau buat gua sebagai pembelajaran supaya akhirnya gua gimana caranya supaya nanti ketika gue meninggal yang jemput gue tuh Grim Reaper putih. Amin. Itu, Amin, ya, itu yang benar-benar gue pengen banget gitu kan. Kayak misalkan barusan aja kalau kemarin itu ada gue sempat pergi ke 2 rumah duka, dan setiap ke rumah duka gue pasti akan selalu ingat, yang gue ingat adalah gimana caranya waktu gue meninggal nanti bunga gue bisa sebanyak ini. Gimana caranya waktu gue meninggal nanti rumah duka ini penuh sama teman-teman gue. Itu yang menjadi targetnya gue, missionnya gue. Karena kalau bagi gue, ketika banyak bunga, ketika banyak yang datang, pasti udah orang baik kan. Gak mungkin orang jahat. Amin. Kecuali didatangi debt collector biasa. Nah, ya udah udah. meninggal. Itu bunga abang itu. Sedih banget. Enggak, pengennya yang baik-baik aja. Oke, kita akan lanjut ke part 3 untuk bahas lebih dalam tentang kematian. Oke?